Ya, baik. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi. Silakan bergabung lagi. Bismillah. Bismillah. Tangan kanan ya. Bismillah. Baik, kita tunggu dulu 300 orang tadi berkumpul sebentar. Mat Peci bergabung lagi insya Allah sama Raja. Oke. Nanti insya Allah ya, Abang Sari Faiman. Nanti kita akan live nanti insya Allah. Sekarang kita mau bicara dulu dengan Mat Peci. Kita mau ngobrol dulu dengan Ananda Raja. Yang ternyata saya pernah ke masjidnya dia. Jadi dai ini Pak kerjanya keliling masjid. Saya entah berapa ribu masjid sudah didatangi Pak. Udah berapa ribu masjid sejak 20 tahun. Keliling dari masjid ke masjid, Masya Allah. Jangan pakai filter. Ini nggak pakai filter Pak. Ini memang mukanya glowing Pak, bukan pakai filter. Tidak pakai filter nih Bang. Ya, ini clear. Orang pikir saya pakai filter Pak. Padahal ini pakai lighting lampu masjid. Mana 370 orang yang berkumpul tadi, silakan kita balik lagi. Mana Mat Peci, bismillah. Inspiring ya. Raja dari kelas 3 SD sudah diajarkan orang tuanya untuk berkhidmat di masjid, untuk melayani masjid. Gambarnya ada gangguan? Hah? Nggak ada. Assalamualaikum ya Habib, Ana boleh gabung dengan antum nggak? Nanti next time insya Allah. Next time insya Allah kita gabung, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah. Ini ada Rumi Abdullah, Masya Allah. Setiap ada masjid, kalian jadilah pelayan-pelayan masjid. Bekerja dengan Allah. Kalau kita merapikan sendal di rumah orang, maka orang tadi itu akan senang. Hari ini kita merapikan sendal di rumah Allah. Gelap. Ada ustadz gelap maksudnya. Kelihatan nggak gambarannya? Jelas semua. Mat Peci. Raja tadi mana Raja tadi? Oh, alhamdulillah. Hak Nabil Aul. Kayaknya gambarnya nggak ada masalah. Saya ada handphone di sana, teman-teman lancar-lancar aja. Mohon maaf Mat Peci, mohon maaf, dunia sementara. Dunia ini tidak sempurna. Memang ada saja masalahnya. Ya. Gak apa-apa Ustaz. Kita makan buah-buahan ada bijinya ya. Semua ada tak sempurna. Ya. Foto tidak kelihatan Ustaz, maksudnya? Hah? Kamu keluar dulu deh, kamu keluar dulu insya Allah. Karena coba teman-teman yang mendengarkan suara saya, yang melihat tidak ada gambar saya di dalam handphone kalian, yang tidak mendengar suara saya, kalian boleh keluar dulu dan masuk lagi. Ya. Raja masuk ya. Mana Ananda Raja, Masya Allah. Jadi suaranya Ustadz kecil, suara saya besar Ustadz, udah bagus suara. Allah. Memang saya belum ngomong tadi, mungkin gak kedengar. Jelas Ustaz. Gak dengar suaranya Pak. Ustaz gak dengar, orang belum ngomong. Jelas. Raja, Masya Allah. Assalamualaikum Raja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Raja, sampaikan sama ayah, insya Allah nanti Bang Riri akan 3 hari lagi di sana bersama Mat Peci, insya Allah. Insya Allah. Ya, kita malam, kita belajar sama Raja bagaimana cara melayani tamu-tamu Allah. Dan teman-teman yang mau ikut bergabung boleh ikut ya, boleh bergabung. Nanti kita ke Ciater. Ciater itu salah satu tempat terindah di muka bumi, Pak. Luar biasa, banyak objek wisata di sana, benar. Kawah Putih itu di Ciater kan, yang ada. Tangkuban Perahu Ustaz. Nah, Tangkuban Perahu ya, Masya Allah. Ya, masih daerah itu sih, dekat sana ya.
Jadi Masya Allah keseringan delay Ustaz. Memang sinyal sepertinya Ustaz, Masya Allah. Jadi teman-teman yang ada masalah dengan live-nya dia, dan kalian boleh kalian keluar dulu masuk lagi, Masya Allah. Jadi Raja, ayah punya Instagram nggak? Ayah nggak punya Ustadz. Ya, saya pengen sebetulnya ayah juga ikut join di sini nih. Kayaknya yang hebat itu sebetulnya ayahnya Raja. Ya. Ayahnya yang hebat, Pak, bisa menjadikan anaknya menjadi pencinta masjid, Masya Allah. Mudah-mudahan Raja jadi hafiz Al-Quran ya. Baru 17 tahun kan? Berarti kelas SMA kelas berapa Raja? Kelas 3 Di SMA mana? di SMA Bandung Ustadz. Di Bandung. Berarti dari Ciater bolak-balik. Betul Ustadz. Naik motor ke sekolah. Kadang naik motor, kadang naik angkutan umum, kalau nggak diantar Ustadz. Ya Allah, hidayah ya Allah. Ya. Mudah-mudahan Raja Allah sukseskan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Dan Amin. kalau menyambut tamu itu waktu sholat apa aja? 5 waktu Ustadz. Lawak. Fir. Ya. Semoga nih ya kisah Raja ini menginspirasi 1 juta masjid yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini kurang lebih ada 1 juta masjid. Ya. Dan mushola. Dan setiap masjid itu kalau difikirkan, masjid kalau difikirkan akan menjadi pabrik-pabrik kebaikan. Masjid akan menjadi tempat terindah di muka bumi, tempat ternyaman di muka bumi. Maka sekarang Raja, Om Dery ini lagi bangun masjid di Palembang. Tadi mungkin Raja udah dengar dari awal dengan cara bagaimana mengumpulkan donasi masjid dengan cara melukis 30 juz Al-Quran. Jadi melukis 30 juz Al-Quran dan nanti kita akan tawarkan kepada orang-orang baik untuk berdonasi ke masjid, bukan beli lukisan. Ya, lukisan itu terus urusan saya untuk mengadakan lukisan itu. Ini lukisan kaligrafi ini contohnya kayak gini. Ya. Ini halaman 20 ya Al-Quran. Ini tulisan tangan ya. Ya, tulisan tangan. Nanti kita akan kumpulkan 600 orang. 600 orang-orang soleh, orang-orang baik yang mau berdonasi 10 juta per halaman. Tadi pagi pertama live, Mat Peci langsung daftar 1 halaman. Ya, mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan ini mau ikut bagian juga. Amin. Ya. Amin. Subhanallah. Jadi Raja mohon doanya Raja ya. Semoga 600 orang baik ini terkumpul dalam waktu dengan cara live Instagram ini. Dan kita baru menggunakan satu aplikasi sosmed saja yaitu Instagram. Setiap subuh Om Dery ini ngelukis live setiap subuh. Kemudian menyematkan rekening BSI atas nama Masjid Baitur Rahman. Ada aja tiba-tiba kadang dari orang dari Jeddah saya kirim 1 halaman, dari Malaysia 10 halaman, dari Kalimantan 10 halaman, 1 orang. Jadi mereka tulis nama ayahnya, nama ibunya, nama anaknya. Kemarin dari Cibubur juga ada 7 halaman. Atau ada di sini ada teman kita Bang Hendra 7 halaman. Nama mertuanya, nama 2 mertua. Apalagi kalau Mat Peci mertua 4. Nah, lebih banyak lagi tuh. Kalau mertua 8, 12. Iya, mertua 4. Ayah ibu berarti 6. Ayah ibu sendiri, ayah ibu kandung, mertua. Terus ini Mat Peci, mohon maaf deh. Raja belum menikah kan? Betul Ustaz. Sama Mat Peci jangan terlalu dekat, nanti ketularan. Enggak lah. Raja senang sama Mat Peci malah. Ya Jaya. Iya, Pak. Mat Peci, apa sebetulnya trik amalan Mat Peci untuk bisa menenangkan, ini nggak main di gelombang besar, ya? Wanita loh, perempuan tuh tulang rusuk loh, bengkok loh, nggak mudah. Tapi Mat Peci, Masya Allah, jangan kita ya, jangan kita, nabi-nabi pun ketika menjalankan kehidupan seperti yang kita lihat ya, Mat Peci punya 2, maka Rasulullah lebih banyak lagi setelah meninggalnya ibunda Khadijah. Dan itu nggak main, pasti akan ada jealous, kecemburuan. Apa amalan Mat Peci ketika terjadi petir-petir menyambar-nyambar itu, apa yang harus dibuat? Mat Peci yang pertama itu dari dulu memang khidmat ke orang tua. Jadi ketika waktu masih ada lengkap 2 orang tua,
alhamdulillah sampai eh, sekarang tinggal satu kan, yang waktu bapak itu meninggal 2 tahun kemarin lah. Itu benar-benar dalam hati itu dan dipraktekkan ba'da subuh biasanya mengunjungi orang tua. Ini karena lagi live jadi tertunda dulu ke orang tuanya. Jadi habis ini matpeti ke orang tua. Jadi Alhamdulillah. segala Ibu masih hidup ya, ibu masih sehat ya. masih ada. Jadi segala macam kebutuhannya sebelum orang tua bilang kita harus cukupkan dulu semuanya. Jadi semuanya dicukupkan, jangan sampai kekurang sedikit pun itu. Sebelum ibu bilang Ini apa, poin. sebelum bilang eh, orang tuh memang nggak mau bilang, tapi kita harus ini jeli, harus wah kira-kira ibu ini atau bapak, ibu bapak nih butuh apa gitu. Kita harus karena sesuai dengan kemampuan ya. Butuh apa nih sebelum terucap itu apa sebelum harus meraba gitu. Butuh apa? Ya. Cukupkan gitu. Ya Allah, Mat Peci antum, Amalan. Mat Peci ini orang baik. Allah, semoga Allah muliakan antum dunia akhirat. Ya. Amin. Rasulullah SAW itu pernah titip salam kepada satu orang yang berkhidmat kepada ibunya. Ya, namanya namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Yaman. Dia hidup di zaman Rasulullah tapi tak sempat sowan ke Nabi karena khidmat. Dan Nabi dikasih tahu oleh Jibril tentang Uwais Al-Qarni ini anak. Ya. Dan Nabi berwasiat kepada para sahabat, dikatakan nanti setelah aku wafat tidak ada, akan datang satu jamaah dari Yaman, salah satunya bernama Uwais Al-Qarni. Ciri-cirinya seperti ini. Tolong sampaikan salamku kepada dia dan mintakan doa untuk umatku dari Uwais Al-Qarni. Jadi amalan ini teman-teman ya, kalau kalian berumah tangga, baik punya satu istri, 2 istri, 3 istri, maksimal 4 ya dalam madhab kita semuanya. Ulama ijma'nya 4 maksimal. Kemudian tidak boleh banyak-banyak. Dalam Islam ini nggak boleh punya istri banyak, bolehnya 4 aja. Ya. Kalau banyak itu 1000, kan Nabi Sulaiman itu 1000 istrinya kan. Nah, yang penting kalau kita tunduk kepada ibu, maka Allah tundukkan istri kepada kita. Betul nggak? Itu jawabannya kan? Betul Ustaz, betul. Ini ternyata dia bukan milik istrinya, tapi dia milik ibunya. Dia milik ibunya, Pak. Hari ini banyak laki-laki, Pak, setelah punya istri kurang ajar sama emaknya. Ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan nanti Allah hantarkan Ananda Raja istri solehah. Amin. Amin, amin, amin. Ini banyak yang antri sekarang ke Raja nih. Ya banyak lah. Antri Bapak, muda, soleh, sultan. Allahu Akbar. bukan Sultan Ustaz, bukan. Kalau bukan Bukan, sultan, bukan. Raja Sultan. Dia raja. Dia bukan raja. Sultan itu di bawahnya. Bukan. Bukan. Orang biasa Ustaz. Dari lahir sudah raja. Dari lahir sudah jadi raja. Oh, namanya Raja soalnya. Namanya raja. Allah. Ini humble banget, rendah hati. Raja. Aduh, kalau Ini Ustaz ketemu, aduh. Kan? Ya Ustaz? Itu akun Instagramnya raja kan? Betul Ustaz. Iya, ya. Teman-teman kalian follow ya. Meskipun dia nggak suka. Bisa Ustaz. Dia nggak follow. Tolong jangan dipublish akun saya. Gini lah Raja Ananda sayang. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Ya. Ikhlas itu apa? Tak terkesan dengan penilaian orang. Dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Ikhlas tuh kita punya keinginan tuh sesuai dengan keinginan Allah saja, terserah Allah saja. Ya, dalam satu kitabnya, di dalam kitab saya pernah baca, ya. Siapa yang ingin terkenal? Masya Allah, ini ada Taki Malik nih. Kalau mau kita ajak live, boleh live bersama nih, Mas Hafiz Quran 30 juz. Siapa yang ingin terkenal, dia akan diperbudak oleh keinginannya untuk menjadi terkenal. Dan siapa yang ingin tersembunyi, dia pun tanpa sadar telah diperbudak oleh keinginan tersembunyi. Jadi raja mulai hari ini nggak usah terkesan mau terkenal bodoh amat. Yang nggak terkenal juga nggak apa-apa. Mau kaya, alhamdulillah masalah. Jadi nggak masalah ya, orang mau follow raja, orang mau belajar dari raja. Jadi sebaik-baik orang ini orang yang paling banyak manfaat bagi manusia. Nah, sekarang zaman sosial media, alhamdulillah sekarang lihat 337 orang yang menonton kita. Satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara majelis ini. Obrolan kita pagi ini, satu orang dapat hidayah, itu cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Masya Allah. Cukup satu orang saja, cukup Allah. untuk berjumpa dengan Allah. Ya,
Jadi raja, masya Allah ya, tetap jadi raja humble seperti ini, meskipun sekarang sudah dikenal satu Indonesia. Banyak aku lihat tuh, saya Masur juga share, dan ribuan orang yang nge-share videonya Ahmad Peci. TV-TV udah mengundang, dan saya alhamdulillah berdoa sama Allah, kapan saya mau ketemu anak ini nih. Dan Allah takdirkan tuh jempol-jempolnya Ahmad Peci yang inbox saya. Dibilang saya lagi dapat nih di Trans. Mau nggak besok join live sama Raja? Saya bilang, oh mainkan gas kan. Kita main ini momentum. Momentum Raja menginspirasi Indonesia, bahkan dunia mungkin ya. Teman-teman yang belum video ya Raja, apa yang dibuat oleh Raja, kalian kepoin akunnya Ahmad Peci, follow Ahmad Peci. Ya insya Allah mudah-mudahan yang laki-laki nanti bisa mengikuti jejak langkahnya Ahmad Peci. Ini kalau ngomong kayak gini, itu langsung ibu-ibu mundur satu persatu. Ada Langsung live. live. Nah, jadi masya Allah ya. Terus Raja hari ini mau ada apa nih? Agenda apa nih hari ini? Untuk hari ini sih Ustadz belum ada agenda ya Ustadz. Mungkin paling saya datang ke kedai saya, kan sekarang lagi fokus untuk menjalani kedai kopi Ustadz. 17 tahun sudah bisa tambak lele, punya kopi ini. Baru 17 tahun Pak, masya Allah Pak. Teman-teman ini tidak ada waktu, tidak ada di kata-kata terlalu cepat ya. Raja seperti anak muda lain nggak? Main games ini semua suka nggak? Suka Ustadz, suka. Cuman ya tidak terlalu berlebihan lah Ustadz. Jalan-jalan juga nggak terlalu jauh-jauh gitu. Palingan cuma main-main di daerah Cater, pulang lagi kayak gitu aja sih Ustadz. Palingan yang sering ke rumah nenek Ustadz. Di mana rumah nenek? Rumah nenek juga di Cater juga Ustadz. Di Cater juga. Teman-teman yang belum pernah ke Cater. Apa nama masjidnya Raja? Masjid Raya As-Saadah. Masjid Raya As-Saadah. Iya, masya Allah. Saya 2 tahun lalu ke sana. 3 tahun lalu. Ya, saya ketemu ayahnya Raja waktu itu. Karena saya diundang memang untuk ngisi dakwah di sana, masya Allah. Itu masjid indah banget teman-teman ya, sahabat sekalian. Masjid berapa kapasitasnya Raja? Jamaahnya? Berapa kapasitas? Untuk kapasitas nggak salah berapa ya? Yang saya ingat saya waktu itu juga masuk di 1000-an orang sih Ustaz. Alhamdulillah. Raja ini masya Allah, Allahu Akbar. Kapan-kapan ya Raja, kita 3 hari ya. Ini ada teman yang Raja pernah keluar 3 hari nggak? Insya Allah nanti kita aja. Dia tanya Raja pernah ikut khurus 3 hari nggak? Ini ada yang nanya nih. Pernah Ustaz. Pernah. Masya. Di mana? Di masjid mana? Yang, waktu itu sempat di Saadah dulu, baru ke daerah Lembang Ustaz. Kita memang ahbab. Saya udah pikir Pak, untuk mengamalkan amalan merapikan sendal itu Pak, itu perlu hidayah Pak, nggak? Perlu untuk menginjak-injak kesombongan kita, keangkuhan kita. Betul Raja. Kadang orang meremeh. Ya kadang kita merapikan sendal, dikasih uang 1.000 sama orang, 2.000, 3.000, dipikir orang kita nyari duit. Ya, padahal sultan kita yang punya masjid. Jadi benar-benar ya, letakkan diri di bawah rumput. Nah, orang menghinakan dirinya, Allah akan muliakan dia. Ya, orang yang merasa lemah, Allah beri dia kekuatan. Orang yang merasa bodoh, Allah beri dia ilmu. Nah, jadi merendah-rendahkan diri, menghinakan diri dengan cara apa? Dengan cara khidmat itu. Kita nih teman-teman ya, mungkin tidak ada masalah nih bapak-bapak yang sudah tua-tua pun ya, kalau mau ambil amalan merapikan sandal, Pak, itu melembutkan hati, Pak. Betul nggak Raja? Betul Ustaz. Kan hati. Dan itu sampai terbiasa, Pak, sampai terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa merapikan sandal, nanti dimanapun kita lihat sandal nggak rapi, kita rapikan, Pak. Di masjid siapa aja? Saya rasa Raja bukan di masjid Raja aja merapikan sandal kan? Betul Ustaz. Di seluruh kadang masjid. Di rumah juga sama Ustaz. Kalau lagi pergi ke siapa gitu, ngelihat sandalnya berantakan, saya beresin. Rumah orang pun dirapiin juga sandalnya. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Orang berantakan dirapiin juga kan? Enggak Ustaz. Enggak Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada masalah apa nih? Ini ada yang bilang, tolong baca komenku, aku lagi sedih-sedih. Kenapa? Coba tulislah, siapa tahu ada yang bisa membantu di sini. Baca komen saya dong, saya butuh pencerahan, silakan. Komennya apa? Silakan komen saja, nanti saya baca. Jadi Raja tetap istiqomah dalam dakwah ya. Raja jaga nisab 3 hari. Nah, apalagi nih kata awang sahabat, apalagi membersihkan toilet masjid. Itu puncaknya amalan tuh.
Pak, dengar ya. Orang kalau dia mampu membersihkan toilet masjid dengan tangannya dia, berarti dia dalam tahap mahabbah tinggi kepada Mat Peci. Kita jijik nggak membersihkan kotoran ibu kita? Enggak kan? Enggak. Enggak. Jijik nggak membersihkan kotoran istri kita kalau dia sakit? Enggak, karena kita sayang sama dia. Kita Iya. jijik membersihkan kotoran anak kita? Iya. Enggak. Kenapa? Karena kita sayang sama orang itu, semua orang. Tapi begitu juga ketika orang tidak jijik membersihkan toilet di toilet umum masjid, berarti dia telah dalam level yang sangat tinggi mencintai seluruh umat Rasulullah SAW. Jadi kotoran siapapun dia bersihkan. Jadi kalau memang nanti suatu hari yang mudah-mudahan Mat Peci saya punya amalan membersihkan toilet masjid, amin. Amin. Nah, Raja spesialis sendal lah, nggak apa-apa ya. Nggak usah masuk tinggi nanti. Udah jangan masuk toilet, Peci aja masuk toilet. Ya, Siap. Mat Peci, Raja dari Sulaiman, insya Allah kita akan bersama-sama 72 jam. 3 hari kita bersama-sama di rumah Allah, 3 hari kita sholat berjamaah selama 15 kali. Nanti Bang Ari juga paling sering ajaknya Mat Peci pergi keluar 3 hari ya. Iya. Mat Peci keluar nggak? Pernah. Pernah juga? Pernah. Pernah juga. Ya ahbab semua rupanya nih. Allahu Akbar. Mat Peci, kita istimewa Cikampek tiap tahun. Di Cikampek istimewa kan, di Dawan kan. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hidayah ya Allah. Masya Allah, berkah dakwah, berkah dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba baca komentarnya. Saya mau tanya, saya mau tanya, setelah yang tadi Mat Peci sampaikan pada subuh ke orang tua. Sedangkan orang tua saya jauh dari orang tua. Suami juga kerja di luar kota. Jauh dari orang tua juga. Sebaiknya apa yang saya lakukan? Saya ingin sekali memuliakan orang tua. Tolong jawab Mat Peci. Sekarang kan emang kalau misalnya karena kebutuhan kita harus bekerja jauh dari orang tua karena memang benar-benar terpaksa, ya sekarang kan udah ada media sosial gitu kan. Terus kemudian juga kita juga bisa tiap hari bertanya, video call sama ibu. Itu kan karena posisi kita terpaksa harus jauh. Tapi kalau misalnya ada yang lebih dekat pekerjaan dengan orang tua kita, lebih baik dekat dengan orang tua. Kalau misalnya memang ada, kalau tidak ada ya terpaksa jauh, tapi caranya seperti itu. Tiap hari komunikasi, tiap hari, karena orang tua itu mau nelpon anaknya itu biasanya suka sungkan, gak enak gitu. Tapi kita anaknya yang harus setiap saat, setiap waktu tanyakan gimana keadaannya, kabar. Itu orang tua pasti akan senang dan bahagia. Bukan duit aja, Peci ya, bukan kirim duit aja ya. Perhatian. Bukan cuma uang. Kalau uang ya memang namanya orang tua memang butuh. Ya itu mah itunya kita lah sesuai kemampuan kita. Tapi yang lebih dari uang ini yang benar-benar akan membuat ridho, doa orang tua yang benar-benar tulus dari lubuk hati terdalam, nah itu yang akan menjadi jalan hidup kita itu benar-benar ringan gitu kan, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan urusannya, pekerjaannya. Pokoknya kayak mungkin kata Ustadz tadi, istri aku jadi lunak gitu kan hatinya, mungkin karena doa orang tua juga. Karena waktu aku nikah sama istri yang kedua, orang tua juga hadir, semua orang tua hadir, mertuaku juga hadir, mertua dari istri pertama, kemudian orang tua, semua orang tua hadir, orang tua istri kedua, orang tua aku juga, semua keluarga hadir. Nah itu yang membuat ringan gitu. Sekarang ada sosial media. Mudah ya, insya Allah itu jawabannya sangat mudah banget ya. Meskipun kita jauh sekarang, jauh terasa dekat, bahkan dekat terasa jauh. Kadang-kadang sama-sama sibuk dengan handphone masing-masing kan. Jadi handphone ternyata bisa membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Si adek nggak capek tangannya begitu terus dia catat kemarin. Jadi gini loh, Raja ini dari umur 10 tahun. Dari umur berapa tahun? Kelas 3 SD ya? Di 10 tahun. Dia 17 tahun. Dia 7 tahun dia begini setiap hari 5 waktu. Jadi ciri khasnya dia nggak capek. Karena dia memang Masya Allah. Nah, ini amalan beliau ini saksinya. Ini nggak main-main Raja. Tetap istiqomah nggak apa-apa. Respected. Nanti Raja akan menghadap Allah dengan tangan semacam ini.
Seperti Ya Allah, Wais Al-Qarni yang ini Ustaz ya, apa yang menggendong ya apa sih ibunya. kambing, Kakak, ya menggendong kambing ke latihan ke gunung, jadi ayahnya ringan gitu kan. ya. Jadi begitu, karena udah terbiasa. Ya udah Udah, biasa. kalau istiqomah ini menjadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, jadi ringan, jadi mudah. Orang sering tanya sama saya, Bang Diri nggak capek pakai sorban? Sorbannya gede 5 meter. Saya bilang saya udah 21 tahun pakai sorban. Ya, Mat Peci saya ini nggak lepas sorban ini sejak saya keluar 3 hari pertama kali. Tahun Masya 2. Allah. Jadi saya pertama keluar 3 hari, saya langsung gundulin rambut saya yang kayak kumbu sompor itu, ya. Saya dulu rasta Raja, rambut saya dulu kayak Raja nih, pantau, gondrong. Jadi kalau panjang itu di dreadlock, di rasta. Jadi ikut Gimbal. di gimbal. 3 hari pertama di Bali itu langsung Allah berhidayah, kemudian saya potong semua rambut, gundur rambut, saya ganti dengan sorban. Nah, dan saya memakai sorban ini, Raja, ini udah 20 tahun lebih. Mungkin bagi orang ini berat, ya berat banget. Kan? Seperti Raja megang tangannya di sana terus tuh, kita mau niru capek kita. Mat Nggak Peci bisa. ditanya isinya 2 berat enggak katanya. Ya, Mat Ya, Peci itu berat. udah lama enggak berat, udah lama kan. Jadi kalau saya masang sorban kayak gini, nggak sampai 10 detik. Oh, cepet Dan ya. itu tanpa cermin, tanpa kaca, Mat Peci. Kenapa ini? Jadi amal istiqamah ini, kata Rasulullah, khaira min alfi karamah. Itu lebih baik dari 1000 karamah. Masya Allah. Jadi kalau Ada Mat Peci ganti jadi apa pakai sorban jadi mat sorban nanti Ustaz. Iya, jangan. Pokoknya peci aja, Mat Peci jangan pakai sorban juga. Raja, ngomong dong Raja. Tuh, ada yang Ya ngomong. Ustaz. Apa cita-cita Raja nanti kalau udah besar? Insya Allah aja pengen punya cita-cita jadi pengusaha Ustaz. Alhamdulillah. Kan sudah jadi pengusaha. Belum tercapai sepenuhnya Ustaz, belum bisa membahagiakan orang tua Ustaz. Terus tadi Mat Peci bilang Raja tuh punya omset 1 M lebih. Itu per bulan per tahun tuh. Dulu itu Hampir Ustaz. Waktu kelas 3 SD. Dia waktu itu jadi aku yang cerita deh. Jadi waktu itu kelas 3 SD, Raja ini ternak lele ekspor ke Belanda. Omsetnya 1,2 miliar disedekahkan itu. Nah, ketika dalam perjalanan bisnisnya itu, ada satu waktu, satu momen Raja ini melihat teman-temannya naik sepeda, teman-teman SD-nya. Nah, ketika melihat teman-temannya SD-nya naik sepeda, Raja ini timbul hasrat sebagai anak kecil yang pingin main. Jadi punya pikiran kalau aku harus kerja, kalau Raja harus kerja, nanti gimana nggak bisa main, melewatkan masanya main. Ketika setelah melihat yang naik sepeda, teman-temannya naik sepeda ini, Raja langsung lari ke ayahnya. Ayah, Raja nggak mau lagi ngurusin lele, Raja pengen main kayak teman-teman. Nah, jadi gara-gara itu berhenti bisnis lelenya, padahal omsetnya udah 1,2 miliar. Allah. Itu lucu banget buat Mat Peci mah. Gara-gara lihat temennya naik sepeda jadi pengen udahan usahanya. 10 tahun soalnya masih muda. Allah. Semoga Raja istiqomah ya, Raja istiqomah. Dan teman-teman, kalian yang tadi sudah mencatat nama masjidnya, kalian punya tanggung jawab untuk mencetak 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 10 orang setiap masjid untuk menjadi anak-anak seperti Raja. Kita sif-sifan, kalau ada 2 pintu, di pintu perempuannya ada perempuan yang melayani tamu istiqbal, resepsionis, di pintu laki-laki juga ada. Dan setiap masjid kalian mesti ada dispenser, ada susu, ada kopi, ada teh. Jadi semua tamu-tamu Allah tidak boleh ada yang kelaparan masuk masjid. Semua yang masuk masjid harus minum, harus nyaman di dalam masjid. Siapkan karpet terbaik di dalam masjid kalian. Siapkan ruang terbaik, AC wangi-wangian terbaik, ya. Kayak ada satu masjid di Yogyakarta itu Raja, Masjid Jogokarian, Ustaz Salim Afillah. Itu sampai kalau ada sendal jamaah yang hilang di masjid mereka ganti. Betul. Bahkan motor jamaah yang hilang mereka ganti. Masjid ganti. Masya Allah. Masjid kebiasaan saldo zero. Masjid ini punya kebiasaan menghabiskan semua kas masjid hari itu untuk dibagi-bagikan ke orang-orang miskin. Sehingga masjid-masjid luar biasa. Kayak di Bali kita ada masjid Raja. Masjid itu dapat penghargaan dari MURI sebagai masjid termakmur di Indonesia. Kenapa?
karena sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ya, jadi masya Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita bertanggung jawab membuat masjid kita indah, membuat masjid kita nyaman, pelayanan terbaik, seperti masjidnya Raja. Masjidnya indahnya luar biasa. Kalian kalau mau ke Ciater mampir di Masjid Asyahadah, kemudian luas parkirnya luas banget, ya. Ada kalau kalian mau ajak keluarga, di bawahnya ada resort, betul ya, disewakan ya Raja ya. Ada berapa kamar Raja? 100 Ustaz. Ada 100 sampai 200. 100 villa, 100 bungalow. Jadi Raja ini ayahnya membangun 100 villa dengan kualitas ajib. Ini villanya indah banget karena ada view di belakang. Ciater. Boleh kalian nanti kunjungan 1 bis, 2 bis, 3 bis ke sana. Sowan ke Raja. Ya. Sowan ke Raja. Raja ini raja dari lahir dia jadi raja, Pak. Jadi kita nggak bisa main-main dengan dia karena dia raja. Masjid Baitul Ma'mur namanya Ustaz di Bali ya. Masjid Baitul Ma'mur ya di Monang Maning, Masya Allah. Jadi masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, khusus Indonesia, mesti sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Mesti setiap masjid ada pelayanan seperti yang Raja buat. Raja ini mesti menjadi ikon masjid Indonesia. Ya, melayani setiap tamu-tamu Allah. Orang yang datang ke rumah Allah adalah orang mulia. Orang yang bertamu ke rumah Mat Peci pasti dimuliakan Mat Peci, betul nggak? Orang yang main ke rumah Raja dimuliakan Raja, disiapkan minum, disenangkan, disiapkan kamar dan sebagainya. Orang yang main ke rumah saya pun saya muliakan. Begitu juga siapa saja yang bertamu ke rumah Allah, Allah akan muliakan dia. Dan apalagi orang yang disukai oleh orang yang memiliki rumah, dia akan dipersilahkan berlama-lama di rumahnya. Jadi orang Mat Peci ya, kalau orang sudah mau berlama-lama di rumah Allah, itu tanda Allah sayang sama dia. Karena Allah membuat dia nyaman di dalam rumahnya. Tapi ada orang yang masuk masjid itu seperti burung dalam sangkar, pengen cepat-cepat terbang. Tapi orang beriman di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Bahagia, tenang, nyaman. Dan satu hadis Nabi Raja, apabila Allah Ta'ala menurunkan hidayah di satu kampung, maka Allah akan turunkan di dalam masjid. Diturunkan ke masjid baru dibagi ke rumah-rumah. Maka orang yang berlama-lama di dalam masjid kemungkinan besar dapat hidayah. Ya, Raja jaga amalan itu terus berkhidmat di masjid, tapi jangan lupa tetap dakwah ya, dakwah bicara kebesaran Allah. Jadi kalamnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah saya Raja, Masya Allah khadim di sini, khidmat di sini. Silakan Bapak kalau belum makan, insya Allah ada tempat makan di sana. Belum minum ada tempat minum di sana. Air wudhu di sebelah kanan kiri. Jadi bukan hanya kita mungkin ditambah sedikit materi menawarkan makan. Jadi di masjid masih ada tempat khidmat gratis. Jadi tamu-tamu Allah dia lapar masuk masjid, pulang-pulang kenyang. Dia stres masuk masjid, pulang-pulang tersenyum. Karena ada orang yang berdakwah di masjid. Ya, jadi kita mesti meluangkan waktu kita, Mat Peci. Minimal 2,5 jam setiap hari di masjid. Kan 24 jam Allah bagi itu. 10% saja di masjid. Saya setiap hari sejak 20 tahun tidak pernah meninggalkan 2,5 jam di masjid setiap hari. 2,5 jam di dalam masjid. Biasanya dari waktu subuh sampai terbit matahari, isyraq itu sholat 2 rakaat. Maka akan dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. 3 kali Nabi katakan sempurna. Ya, setiap bulan 3 hari di masjid. Khususkan waktu kan 30 hari Allah bagi itu. 27 hari kita di rumah, 3 hari kita i'tikaf, 27 hari kita istrikaf. Tahu istrikaf nggak, Pak Peci? Istri di dekaf. Jadi 3 hari kita i'tikaf, 27 hari istrikaf. Tri. Jadi mohon maaf Raja, ini omongan agak dewasa sedikit. Mat Peci nampaknya akan ada 0304 nih. Kapan kira-kira? Nanti tunggu jadwal tayangnya Ustaz, insya Allah. Sudah ada dalam ini kan, skrip skenario ada kan? Insya Allah. Allahu Akbar. Resepsinya nanti insya Allah. Ustaz diundang. Saya nyanyi satu lagi di pesta pernikahan ketiganya Mat Peci, saya nyanyi. Allah. Orang miskin mati, punya istri mati, istri 4 mati, istri 3 mati, 2 mati, istri 1 mati. Poligami mati nggak? Poligami mati. Mendingan Poligami.
Sama-sama mati. Mati juga kan. Raja ngomong dong nak, ngomong Raja. Ya Jadi Raja, Ustaz. sebetulnya apa motivasi Raja untuk berkhidmat itu? Siapa yang suruh, siapa yang ngajarin, apa atas inisiatif sendiri? Untuk itu nggak ada yang nyuruh dan nggak ada yang minta tolong juga. Ini atas inisiatif aja sendiri, pengen bantu rumah Allah Ustaz. Yalah. Tapi itu mungkin istiqomahnya setelah ikut program 3 hari ya. Betul Ustaz. Jadi setelah dia ikut 3 hari di masjid, dapat kepahaman ada 4 amalan masjid. Teman-teman catat nih, 4 amalan masjid. Yang pertama, dakwah ilallah. Ya. Yang kedua, ta'lim wa ta'alum. Belajar dan mengajar. Yang ketiga, zikir dan ibadah. Keamalan masjid nih, Mat Peci. Dan yang keempat, khidmat. Khidmat ini yang dilakukan oleh Raja. Melayani, berkhidmat, merapikan sendal, menyapu masjid, membersihkan toilet, ya, memberi makan minum orang yang pergi haji, yang pergi sholat. Itu khidmat, itu amalan tertinggi. Dulu di zaman Rasulullah SAW di Makkah. Nah, sampai ada 2 orang sahabat Nabi, Raja, dia berdebat. Dia katakan mana amalan tertinggi dalam Islam. Ya, itu dakwah ilallah, ta'lim, zikir ibadah, dan khidmat. Bukan ayat. Kata satu orang sahabat yang tertinggi itu memberi makan dan minum jamaah haji. Kata sahabat yang kedua tidak. Yang amalan tertinggi itu merapikan, mengurus Masjidil Haram. Masjidnya Nabi. Lalu mereka berdua memutuskan untuk bertanya ke Rasulullah SAW. Apa amalan yang lebih hebat daripada itu? Apa amalan yang lebih tinggi yang paling tinggi dalam Islam? Maka datang ke Nabi dan turunlah wahyu. Nah, surah At-Taubah ayat berapa saya lupa. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, mereka berhijrah, wajahadu, mereka berjuang, fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka sendiri, wa anfusihim, dan diri mereka sendiri. A'zamu darajatan indallah, itulah derajat tinggi di sisi Allah. Jadi Raja, meskipun sibuk mengurus masjid, meskipun Raja sibuk berkhidmat, jangan lupakan dakwah. Raja mesti berangkat fisabilillah. Mat Peci mesti berangkat ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia. Nah, meskipun istri cantik 2 orang, suatu hari kita akan berpisah dengan mereka dengan kematian. Betul nggak? Betul. Kita bisa dengan dia, nggak nakutin loh Mat Peci ya. Saya kalau lihat Mat Peci ini nggak lama lagi nih kayaknya nih. Nggak sampai tahun lagi nih. Ya. Nah, jadi sebelum kita berpisah dengan mereka semua, orang kita cintai Raja ya, kita mesti ajarkan mereka hidup bersama Allah. Ya. Kita ajarkan mereka hidup bersama Allah, kita pergi fisabilillah, naik gunung turun gunung. Ya, kita ke pulau-pulau terpencil, kita ke Afrika, ke Eropa, ke Rusia. Nah, jadi Mat Peci, Masya Allah nih, ini dan Raja baru 17 tahun ya, Raja masih SMA ya. Di Ya Ustaz. SMA mana Raja tadi lupa? Di Bandung Ustaz, SMA PI. SMP dulu di mana Raja? SMP di Cater Ustaz. Oh di Ciater, Masya Allah. Nah, jadi tolong dihimbau, Mat Peci tolong kita kampanyekan pembangunan Masjid Baitur Rahman, ya, Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya di Palembang, ya, Masya Allah ya. Jadi Raja ini ada yang bertanya nih, ajarin dong caranya biar rendah hati dong Raja, gimana caranya Raja? Aduh, gimana ya Ustaz? Kalau untuk rendah hati ya intinya sih lebih membumi ya Ustaz. Jadi tidak sombong, tidak kalau ada bahasa Sundanya ya jangan adigung, jangan keras kepala gitu Ustaz. Ikhlas intinya Ustaz. Ikhlas Kalau ya. kalau ngobrol sama Raja itu enak banget Ustaz. Jadi bahasa kata-katanya itu tuh aduh nyecap ke hati gitu. Kalau ngobrol tuh nggak bosen sama Raja. Jadi Ustaz suatu saat ketemu Raja, ngobrol, rasakanlah auranya itu luar biasa, Masya Allah. Jadi gini Mat Peci, pembicaraan yang keluar dari hati itu akan tembus ke hati. Pembicaraan yang hanya dari lisan saja akan terhenti di telinga. Jadi Raja dia itu bahasa hatinya dia, karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia amalkan. Ya, banyak orang bicara agama, tapi apa yang dari dia baca, bukan diamalkan. Ya, sehingga dia nggak paham. Kadang-kadang banyak sekali orang yang bicara agama, tapi dia tidak paham dengan apa yang dibicarakan.
Karena apa? Dia hanya hasil mendengar dan membaca saja. Saya pernah dengar satu orang ulama memberi nasihat Raja Peci. Dia katakan siapa yang belajar dengan mendengar dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan dia akan faham. Jadi hari ini banyak orang hanya bicara dan mendengar, bicara melihat. Dia ingat, dia tahu, tapi dia tak amal. Ya, dia tak amalkan agama. Nah, jadi yang penting itu apa? Amal sebetulnya. Itu amal. Ya, jadi sekarang bahasa yang disampaikan oleh Raja, Ananda Raja, itu bahasa amal. Dia bilang membumi. Apa yang dia lakukan? Membumi. Kita ini terbuat dari tanah. Kita nggak boleh memakai, bukan dari langit gitu. Kita dari tanah. Maka harus memakai sifat-sifat tanah. Tanah ini luar biasa ya. Tanah ini, bumi ini, sifatnya apa? Meskipun disakiti, diinjak-injak, diludahin, dikencingin, dicangkul, tetap memberi manfaat kepada manusia. Itu bumi. Nah, jadi membumi, bahasa Raja itu membumi. Itu kalau orang memahami dalam itu. Ya, kita mesti punya sifat seperti bumi. Bumi coba lihat tanahnya, diinjak-injak, diludahin, dibor, dicangkul, dikencingin, dieein, tapi tetap bumi memberi manfaat kepada manusia. Nah, jadi jangan sampai kita ini memiliki sifat-sifat langit, karena kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat, kita manusia. Nanti sebentar lagi kembali ke tanah. Kita berasal dari setetes air yang hina dan nggak lama lagi jadi bangkai. Jadi untuk supaya terendah hati, kita ingat asal-asal usul kita. Siapa kita? Nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Ujung rambut nih manusia nih, ujung rambut sampai ujung kaki ini kotoran semua. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Betul nggak Raja? Harta titipan dari Allah. Pangkat jabatan yang kita bangga-banggakan. Nggak lama sementara saja, ntar lagi hilang. Ya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, nih Masya Ustadz baca komenku dong, Roman Al-Bantani. Masya Allah, ini udah dibaca nih. Masya Allah, dari raja kecil sudah kagum sama raja, orang kaya yang tidak ingin tahu dia orang kaya dia berada. Masya Allah. Raja ini banyak-banyak istighfar ya. Sekarang raja sedang diuji Allah dengan banyaknya sanjungan. Jangan sampai kena penyakit ain. Ya, kadang-kadang orang dipuji-puji, disanjung-sanjung nih, Mat Peci juga, saya juga. Kita harus banyak-banyak merendah-rendahkan diri kita, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, ya. Ya, kita banyak-banyak menangis kepada Allah karena yang diperlihatkan Allah ini adalah kebaikan kita, sementara keburukan kita Allah tutupi. Kan? Coba kalau keburukan kita yang diviralkan, ngeri kan? Nah, jadi semua manusia ini nggak ada yang sempurna. Kita nih teman-teman ya biasa-biasa saja. Lihat kebaikan siapa saja. Lihat kebaikan raja, lihat kebaikan Mat Peci, lihat kebaikan dari Sulaiman. Kalau kita suka melihat kebaikan orang lain, maka Allah akan pindahkan kebaikan orang kepada kita. Tapi kalau kita suka melihat keburukan orang lain, maka Allah akan pindahkan keburukan orang kepada kita. Di raja, ini jadikan quotes nih. Allah beri kita dua mata. Satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Sekarang kita sudah melihat kebaikan raja. Kita sebagai orang yang berakal tentu akan ingin meniru. Betul Mat Peci? Ini Betul. bukan hanya video kontennya Mat Peci. Mat Peci saya pun harus berkhidmat dan bahkan harus lebih dari raja. Karena kita lebih tua, dosa kita lebih banyak. Ya? Enggak. Mungkin nanti Mat Peci bikin konten lagi bersih-bersih toilet masjid bersama dua istri tercinta. Ya? Istri bersihkan toilet perempuan, Mat Peci bersihkan toilet laki-laki. Nah, ini Bisa. mainkan tuh. Coba saya tunggu konten itu ya. Siap. Nah, ini Mat Peci sama istri pergi ke toko itu beli Porstek, beli ini semua pembersih lantai, pewangi, cari masjid yang paling error. Kalau bisa masjid terminal, masjid umum terminal itu kadang-kadang toiletnya nggak betul-betul ngeri baunya tuh. Angker banget. Angker. Ya, banyak-banyak ingat kematian. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi saya surprise nih Raja ya. Ternyata masjid yang saya lihat di videonya Mat Peci, masjid yang pernah kita kunjungi. Masjid dan ayahnya Raja ternyata pernah mau bicara sama saya, ngobrol sama saya. Dan beliau katakan waktu itu, Ustadz kami akan undang Ustadz lagi. Bilang sama ayah itu. Kapan undang dari Sulaiman lagi? Ya, Allahu Akbar. Mat Peci tolong dihimbau dong donasi buat masjid. Tolong dong Masya Allah. Ayo saudara-saudara sekalian,
kapan lagi ya, mumpung masih ada umur, masih ada waktu, kita sedikit banyaknya punya rezeki. Ayo kita jadikan kebaikan lah. Si rezeki ini, si harta ini harus membawa kita ke surga. Jangan malah menjerumuskan ke neraka. Caranya gimana? Ya itulah. Nih, masjid ada yang butuh sebenarnya bukan kita yang butuh sebenarnya, bukan Allah yang butuh lewat masjid, bukan, tapi kita yang butuh sebenarnya. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang masjid yang Baitur Rahman ini, ayo lagi dibangun, kita karena kita butuh, sebenarnya kita yang harus segera Mencari. gitu kan. Nah, kita yang harus mencari. Ya, bukan Allah yang butuh kita yang butuh Allah. Lewat apa? Ya ini salah satu lewat membangun masjid. Berapapun itu kita punya harta, jadikanlah harta itu membawa kita ke surga. Amin, amin ya Allah. Raja, tolong Raja dihimbau dikit teman-teman di sosial media, mudah-mudahan asbab kata-kata Raja ada yang tersentuh. Kemudian aku nyumbang dong 1 halaman, aku nyumbang dong 100 juta. Kayak terserah, kita masih perlu banyak untuk masjid ini. Dan kita mau melihat bagaimana kekuatan berjamaahnya kita di sosial media. Banyak orang menggunakan sosial media untuk maksiat Raja, tapi kita gunakan ketaatan. Biar mungkin maksud pertama pembuat Instagram ini bukan untuk urusan dunia kan, tapi ternyata dipegang oleh orang-orang beriman, digunakan untuk dakwah. Asbab Instagram sekarang Raja, kebaikan Raja yang sekian lama disembunyikan, sudah 7 tahun disembunyikan, amalan tiap hari, 5 waktu di masjid, kemudian perapikan sendal. Subhanallah, sekarang asbab mat peci, iseng-iseng. Gimana sih cerita mat peci itu sengaja ke sana apa nggak sengaja ketemu Raja? Nggak sengaja. Itu jadi mau ke mat peci itu mau ke villa yang di Lembang gitu. Yang di Lembang, yang di Sari Ater, bukan villa Raja, bukan. Jadi sebelum nyampe ke villa yang Sari Ater, kan udah mau masuk waktu zuhur. Jadi mat peci emang sudah, kalau misalnya liburan ke Sari Ater, suka mampir dulu ke masjid itu, Ustaz. Jadi, tapi karena ini emang udah lama, udah bertahun-tahun baru ke sana lagi. Kemarin itu ngelihat ada anak remaja belia yang kata-katanya indah, didengarnya tuh merdu, menusuk ke hati, yang langka dilihat gitu. Kalau cuma membereskan sendal kan banyak, tapi yang dengan kata-kata yang menyambut, dan luar biasanya ketika sudah selesai sholat, kita mau pulang, didoakan coba Ustaz. Allah. Didoakan. Raja, mohon maaf. Kita ingin mendengar sih gimana sih kalam biar ditiru sama teman-teman semua di masjid. Copy paste, jadi pahala yang ngalir ke Raja supaya nyaman. Gimana cara Raja melayani tamu? Coba kata-katanya gimana? Ya, kayak gini misalnya Ustadz, ini perempuan ya, sebelah sini perempuan, sebelah sini laki-laki ya Ustadz. Ya silakan Pak, atau sepatunya boleh taruh sebelah sini aja. Untuk laki-laki hudunya di sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid. Untuk wanita hudunya sebelah kiri, toiletnya terpisah di seberang masjid, sholatnya di bawah. Kalau misalnya tidak bawa mukenanya ada. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba ulang sekali lagi, saya mau tiru nih, Masya Allah. Silakan Pak, atau sepatunya boleh taruh sebelah sini aja. Untuk laki-laki hudunya di sebelah kanan. Silakan Pak, sepatunya ditaruh Boleh sebelah ditaruh ya. Kalau Ustadz kurang enak kayaknya. Mendingan Raja aja itu, Pak. mat peci. Kita mau latihan juga mat peci. Boleh. Pak, ini challenge ini. Coba ulang lagi Raja. Silakan Bapak, atau sepatunya boleh taruh sebelah sini aja. Silakan Bapak. Oke, silakan Bapak. Oke. Ya, silakan Raja. Bapak, atau sepatunya boleh taruh sebelah sini aja. Untuk laki-laki, wudhunya di sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid. Laki-laki, wudhunya sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid. Oke. Betul. Untuk wanita wudhunya di sebelah kiri, toiletnya terpisah di seberang masjid, sholatnya di bawah. Kalau misalnya tidak bawa mukenanya ada. Coba Mat Peci deh, mau dengar Mat Peci ngomong kayak gitu deh. Mat Peci kentut aja pales Ustaz, nggak enak. Pramugara masjid Allah, luar biasa. Kadang sih Ustaz saya suka 2 step ya Ustaz. Kadang kalau ada lansia saya ngomongnya pelan, dan kadang biasanya tuh ada yang masuk ke masjid itu terburu-buru Ustaz. Ya. Tiba-tiba langsung
taruh sendalnya di mana aja, langsung dia pergi kemana, terus tiba-tiba balik lagi nanya toiletnya di sebelah mana gitu, padahal saya sudah ngomong. Makanya kadang suka ada dikasih speed juga, ngomongnya rada cepat Ustaz gitu. Kalau Coba nenek agak cepat Raja. ngomong ke orang tua gimana? Ya Ustaz. Kalau orang tua yang datang gimana cara ngomongnya? Sama sih Ustaz, cuman lebih pelan gitu, karena Coba kan yang takut. agak cepat Raja, coba. Yang Kalau Kalau kan yang kamu ada yang cepatnya tuh. Aku pernah dengar waktu di sana, coba. silakan Bapak, senator sepatunya boleh taruh sebelah sini aja. Untuk laki-laki wudhunya di sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid. Untuk wanita wudhunya di sebelah kiri, toiletnya terpisah di seberang masjid. Sholatnya di bawah. Kalau misalnya tidak mau mukenanya ada, silakan hati-hati di tempat wudhu, lantainya licin. Kayak gitu oh, Ustaz. lantai licin pun diingatkan ya. Ya Cepat pun betul enak Ustaz. didengarnya. Oke, sekarang versi Mat Peci deh. Kalau Mat Peci menjadi tukang rapi sendal di masjid Istiqbal, apa bahasa Mat Peci coba? Coba bayang, Assalamualaikum, selam. nggak apa-apa, nggak usah tidur aja, gaya Mat Peci. Iya, gaya Mat Peci kan. Ya. Assalamualaikum, selamat datang. Silahkan datang. Silahkan datang. Maksudnya gimana nih? Udah datang kan? Sekali lagi. Pulang lagi. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di Masjid Mat Peci. Silahkan masuk. Udah Jangan masuk? keluar. Jangan keluar lagi. Urus di masjid 3 hari langsung. Imam lucu. Mat Peci ini lucu banget sih, Masya Allah nih. Masa selamat datang, silakan datang. Mau datang kemana lagi? Pakai udah datang, Pak. Terus orangnya nanya, Bapak maksud Bapak apa, Pak? Bapak mau ngajak saya berantem? Berantem. Ya Allah, Masya Allah, Mat Peci, Masya Allah. Pantas Mat Peci ini sayang istrinya, karena lucu orangnya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau nggak lucu nggak disayang. Mat Peci pernah nggak salah panggil nama istri? Sering. Karena nama istri kan mirip-mirip. Istri yang pertama Aci, yang kedua Oci. Emang itu nama mereka dari kecil. Aci Oci. Jadi kalau misalnya manggil di rumah juga, yang pertama kan yang Aci ini panggil Mami. Yang kedua Oci dipanggil Mama. Jadi aku juga Mat Peci sering salah ketika sama yang istri pertama manggilnya Mama. Padahal itu untuk panggilan istri kedua. Dulu suka dijewer, sekarang enggak kalau salah. Gak biasa aja ya. Sekarang enggak. Sekarang dijembel. Luar biasa Mbak Peci. Allahu Akbar. Ini Ustaz Al-Akbar dari Semarang nonton kita juga nih, Mas. Banyak orang-orang hebat nonton kita nih, Mbak Peci Raja. Ingat ya, ingat. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Kita nggak pernah amal yang mana Allah meridhoi kita. Saya pernah teringat satu kisah nih. Ada kisah didengar baik-baik. Teman-teman di rumah dengarkan kisah ini. Ada satu orang wanita solehah, ya. Istrinya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namanya Siti Zubaidah. Zubaidah rahmatullah alaiha. Jadi Siti Zubaidah ini dikenal sebagai seorang pejuang mujahidah. Dia seorang yang banyak jasa besar dalam Islam. Dia termasuk yang mendesain itu Masjidil Haram, yang masjid mengelilingi Ka'bah itu. Jadi wanita yang sangat solehah, yang sangat dicintai sama Harun Ar-Rasyid rahmatullah alaih. Jadi setelah beliau meninggal dunia, kan amal dia banyak dalam Islam tuh, memberangkatkan orang haji, bangun masjid, bangun itu semua. Kemudian ada beberapa orang wali Allah bermimpi. Dia bermimpi melihat Siti Zubaidah sedang berduduk di sebuah mimbar cahaya yang sangat terang. Lalu mereka bertanya, apa amalanmu yang membuat Allah ridho kepadamu? Tahu nggak jawabannya apa? Dia katakan, pernah satu hari, aku kebelet. Tahu kebelet? Ingin buang air besar. Saya ingin buang air, masuk ke tandas, ke toilet. Dan ketika saya hendak masuk ke toilet, azan berkumandang. Dan untuk menghormati azan, saya menahan sekuat tenaga saya. Saya menahan itu buang hajat itu, dia tahan kebeletnya sampai azan selesai. Jadi itu salah satu adab juga. Kalau azan berkumandang, ingatkan Raja. Azan sedang berkumandang, tolong jangan masuk toilet dulu, ya. Kita hormati azan, kita jawab azan, kan? Maka Siti Zubaidah tadi, masya Allah, dia menahan itu kebeletnya dia.
dan ternyata Allah Subhanahu wa taala katanya ridho dengan amalku itu, Allah taala ridho dengan pengorbananku itu. Meskipun amalan pengorbanan itu hanya menahan kebelet dia ketika azan berkumandang. Amal remeh-temeh nampaknya, tapi ternyata amal yang sedikit itu yang membuat Allah ridho kepada kita. Dan mudah-mudahan amalnya raja inilah yang membuat Allah akan muliakan raja di dunia sementara dan di akhirat selama-lamanya. Itu nanti saya rasa nanti di akhirat akan ada satu pintu. Insyaallah mudah-mudahan ya, pintu sosial media. Nah, jadi ada orang-orang yang masuk surga asbab sosial medianya dia. Mat Peci mudah-mudahan masuk ke sana ya. Amin. Jadi Peci terus memviralkan kebaikan-kebaikan, luruskan niat. Yang penting tasihun ya. Ya, kita luruskan niat kita aja. Terserah orang mau puji orang kita mau apapun kata orang nggak penting. Apapun penilaian orang nggak penting raja. Puji-puji orang tidak akan membuat kita mulia. Nah, ngapain ditahan coba orang kebelat? Ditahan ya karena dia menghormati azan. Ini Bagas ya, kamu harus tahu. Adab orang mendengar azan, menjawab azan. Ya, menjawab azan. Kalau di dalam toilet kita tidak boleh menjawab. Makanya dan ketika azan berkumandang itu syaitan-syaitan sedang lari tunggang-langgang terketur-ketur masuk ke toilet. Jangan kalian rebutan. Nanti rebutan aku masuk dulu. Nama syaitannya kacau kan? Nah, udah biarin setannya masuk dulu, kau masuk dulu lah. Nah, nanti ketika azan selesai berkumandang mereka keluar lagi, kita masuk. Nah, jadi inilah amalan yang dalam Islam yang kadang-kadang orang meremehkan. Nah, siap diamalkan insya Allah ya, masuk toilet jangan ketika azan berkumandang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita nggak terasa udah jam 7:06 hari ini. Ya, tentu Mat Peci juga ada kesibukan-kesibukan lain. Banyak hikmah yang keluar. Banyak pelajaran yang kita dengarkan dari Raja, motivasi seorang anak muda 17 tahun. Dengan sebuah mimpi yang tinggi, yang besar, menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah. Mau Rashid dari Amerika nih. Rashid bisa nggak kita live sebentar? Ini ada anak muda juga, Cory dari Amerika. Dia tinggal di rumahnya. Bisa di request nggak Rashid? Request, invite, join sebentar. Kita mendengarkan bacaan Al-Qurannya Rashid. Beliau tinggal di New York. Bacaan Al-Qurannya terbaik, Masya Allah. Yang mudah-mudahan Rashid mau gabung sebentar, 5 menit, habis itu kita close ya. Silakan teman-teman sekalian. Mat Peci, nanti kita live, ini bukan live terakhir ya. Ya. Ini live sama kita ya. Aja ini bukan live terakhir ya. Kita live, Masya Allah. Beliau tinggal di rumahnya Imam Syafi'i Ali di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ini kenapa? Bang Mat Peci. Ini salam, Iya. Masya Allah. Ini Raja ini dulu anak ketemu waktu di Masjid Ahsol Masjid Sa'adah. Dulu suka main musang. Masih nggak? Betul Lahi. Masya Allah. Anak dulu 1 bulan di Subang. Akhirnya sehat Ahi. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah ketemukan lagi kita. Luar biasa. Betul. Ajib ya. Gila, ini enggak janjian loh Mat Peci, enggak janjian. Rashid di Amerika, beliau diundang ke sana untuk menjadi imam di sana. Di Hafiz Quran Alim, Hafiz. Dan dia kalau tausiah pakai bahasa Inggris keren banget. Coba next. Kemarin kan sempat tausiah tentang risaunya Rasulullah pakai bahasa Inggris tuh. Ya Rabbi nafsi. Sekarang tausiah lagi bahasa Inggris dong, satu singkat ya. Berapa menit? Apa ya? Tentang poligami bisa nggak? Allahu Akbar. Tentang poligami. Kayak itu kan dia biar dia tetap istiqomah. Baik, Allah. Gak ada bercanda. Yang lain aja, terserah Rashid aja. Dia belum nikah soalnya. Kita ngaji dulu aja, Ustaz, biar berkah. Bila habis ngaji nanti tausiah ya. Baik, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Allah. الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم ارحمنا بالقرآن. Merinding anak, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Imam Samsi Ali, sehat? Alhamdulillah, beliau sehat. Insya Allah. Beliau jagoannya. Luar biasa, luar biasa. Sekarang di Amerika sudah ada pesantren. Pesantren pertama di bumi Amerika, pesantren Nusantara. Dan dulu pernah bilang sama Imam Samsi Ali, kita waktu penggalangan dana untuk membangun pesantren, saya melukis kaligrafi di atas panggung di Bandung, di Trans Luxury Hotel. Jadi saya melukis ada 10 lukisan mungkin di atas panggung live. Dan satu lukisan saya waktu itu terjual 300 juta. Satu lukisan terjual 300 juta. Dan itu semuanya kita donasikan buat pesantren di Amerika. Ada 10 lukisan waktu itu, Masya Allah. Dari 2 acara konser itu lumayan terkumpul di kurang lebih 10 eman. Jadi banyak orang yang punya duit, yang gembira. Jadi begini nih, Mat Peci ya, Rashid, Masya Allah, Ananda Raja. Ketika iman itu datang di hati orang kaya, maka orang kaya akan gembira memberikan hartanya tanpa harus diminta-minta. Ketika iman datang kepada orang berilmu, dia akan suka memberikan ilmu yang tanpa harus dibayar. Dia gembira memberikan ilmunya. Dan ketika iman datang di hati orang-orang miskin, dia tidak akan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Orang miskin yang beriman, dia akan menyembunyikan kemiskinannya. Dia tidak mau orang tahu dia miskin. Dia tidak mau orang tahu dia lapar. Dia tidak mau orang tahu dia susah. Dia hanya mengadu kepada Allah. Di mana? Di atas sajadah, tempat curhat terindah. Jadi Raja, jangan jadi orang yang suka mengeluh. Rashid juga, kamu kalau ada masalah apapun, jangan curhat di sosial media, jangan curhat ke siapapun. Curhatlah hanya kepada Allah saja. Betul nggak Mat Peci ya? Mat Peci juga begitu nih. Karena jalan hidup yang dipilih oleh Mat Peci, ini jalan yang sangat berat. Menafkahi 2 orang wanita, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Memuliakan. Dan ini jawabnya bukan sampai mati saja, tapi sampai ke surga. Karena seorang suami sukses siapa? Suami yang mampu mengajak istri-istri sampai berjumpa dengan Allah di surga. Dan ayah yang sukses, ayah yang mampu mengajak anak-anaknya masuk ke dalam. Ayah yang mampu meyakinkan anaknya, nak, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, sekarang ayahnya Rashid, ayahnya Raja, insya Allah menjadi ayah yang sukses. Karena menjadikan anak hafiz Al-Quran, menjadikan anaknya menjadi seorang yang khidmat, yang punya akhlak yang mulia, Raja. Raja, kamu tetap istiqomah nak ya. Kamu jangan terkesan dengan apapun ujian yang datang. Nanti lagi popularitas datang orang menawarkan ini, menawarkan itu. Pokoknya Allah yang pertama tujuan kita. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Ya, tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Ya. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Jadi tetap berbuat. Orang ikhlas itu ciri-cirinya ada, Mat Peci. Orang ikhlas itu ciri-cirinya apa? Dia tidak merasa diperhatikan manusia. Kalau orang merasa diperhatikan manusia, apa kata orang berarti dia tidak ikhlas. Ya. Kalau orang ikhlas itu dia nggak peduli, dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati, dipuji dia tak terbang, dicaci maki tidak tumbang. Santai saja. Tangan kita cuma 2. Nih teman-teman dengar di rumah baik-baik ya. Tangan kita cuma 2. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Miliaran mulut manusia di dunia ini. Ada yang suka, ada yang nggak suka dengan kita. Nggak mungkin semua orang suka Mat Peci. Nggak mungkin orang suka Riri Sulaiman. Nggak mungkin semua orang mencintai Rashid, mencintai Raja. Ada aja orang yang hasad, ada yang iri. Apa yang harus kita lakukan ketika hidup di dunia? Dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak manusia kepada Allah. Dan Nabi mengajarkan kalau kamu sudah mulai berdakwah, tutup telingamu.
maka muazin itu sunnahnya menutup telinga. Karena muazin itu azan adalah dakwah yang sempurna. Nah, tutup telinga. Kalau kita menutup telinga kita, aman. Kita tak mungkin menutup mulut semua orang, tutup saja telinga. Yang penting apa kata Allah saja. Apa kata Allah? Ya. Apa artinya satu dunia memuji kita, menyanjung kita, kamu orang mulia, kamu orang soleh, kamu orang hebat, kamu orang wah keren banget, mantap. Satu dunia sanjung. Tapi Allah katakan tidak, gimana? Yang penting apa kata Allah? Apa kata Allah? Nah, jadi ketika kita sudah mulai berada di jalan Allah ini, Ananda Rashid, Masya Allah, kamu sudah pura-pura tuli saja. Pernah mendengar cerita, ini yang terakhir nih sebelum kita close nih. Cerita tentang kodok berjamaah. Mat Peci pernah dengar nggak? Kodok. 15 ekor kodok berjamaah. Ya, lalu kodok tadi loncat-loncat. Prok, loncatlah kodok tadi. Akhirnya 5 ekor kodok masuk ke lubang. Lubang lumayan dalam. Berarti di dalam lubang ada berapa ekor? 5 ekor, di atas ada 10 ekor. 5 ekor kodok di dalam lubang tadi, struggle, dia berjuang mati-matian ingin keluar dari lubang tadi. Meloncatlah mereka semua. Loncat, lubang lumayan dalam. Nah, udah 10 kali loncatan tak sampai juga di luar. 11 kali loncat nggak sampai di luar. Akhirnya sampai berpuluh-puluh kali mereka berikhtiar meloncat keluar lubang, tak ada yang mampu keluar lubang. Akhirnya 10 ekor di atas lubang tadi berteriak ke teman-temannya, "Hei! Sudahlah, pasrah saja. Tunggu keajaiban datang. Tidak mungkin kamu bisa keluar. Udahlah, duduk saja. Tenang saja, berdoa saja kalian." Jadi 10 ekor ini ngembosin Mat Peci. 10 ekor di atas itu bukannya memberi semangat, tapi ngembosin. Akhirnya 5 ekor kodok di dalam lubang. 5 ekor kodok dalam lubang. Tadi 4 ekor terpengaruh. 4 ekor akhirnya dia give up, dia menyerah menunggu mati. Yang 1 ekor kodok semakin diteriakin, semakin dia semangat. Oh, gila kamu, bodoh kamu, gak mungkin, udahlah, pasrah saja. Dia mundur lagi, tak, subhanallah, kuasa Allah, 1 loncatan terakhir, dia sampai di luar. Akhirnya 4 ekor kodok pun terperangah melihat, dan 10 ekor pun terheran-heran. Ini 1 ekor kodok diteriakin, digembosin, bukannya berhenti, tapi semangat. Ternyata setelah diselidiki, 1 ekor kodok tadi ternyata tuli. Paham? Jadi dia ekor kodok tadi memberi motivasi, bukan mengembosin. Dia pikir teman-teman yang di atasnya ngasih semangat. Nah, jadi ketika kita di jalan Allah, kita mesti pura-pura tuli. Semua caci maki orang, semua hinaan orang, semua bulian orang, anggap itu motivasi. Anggap itu motivasi. Dan teruslah, anak-anakku sekalian nih, Mat Peci, untuk orang baik, orang mulia. Semoga Allah berkahi rezekinya. Anak-anak Mat Peci juga jadi anak yang hebat seperti Raja dan Rashid ini. Menjadi anak ya. Dan mungkin itu saja dari saya, mungkin Mat Peci. Mat Peci, Masya Allah, Mat Peci tadi kan donasi 1 halaman Al-Quran ya. Nanti kita carikan halamannya surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa nanti buat Mat Peci. Nanti ini ada lukisan, nanti mau dilelang. Mungkin sebelum kita close, kita lelang lukisan ini ya. Bantu ya, dibantu. Siapa yang mau mengoleksi karya ini, Masya Allah. Ini bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini karya terbaru, belum sempat ditandatangani. Boleh teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian ingin mengoleksi karya ini, caranya mudah saja, bukan membeli lukisan ini, tapi kalian donasi ke Masjid Baitur Rahman. Donasi tertinggi akan berhak mendapatkan karya ini. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau nonton di rumah yang ingin, ini dimulai donasi 100.000 nih, Masya Allah. Silakan ditransferkan ya, kalau mau donasi transferkan, atau kalau mau ikut lelang tulis saja. Tulis saja. Ayo, semuanya ikutan, ayo. Yang menang saja. Boleh silakan, teman-teman. Di 200.000. 200. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ukiran lukisan ukuran 120/90 ini Mat Peci pernah dilelang terjual 500 juta. Fami 500.000. Allahu Akbar. Silakan. Siapa yang mau mengoleksi karya akrilik on canvas ini, tuliskan saja angkanya. Nanti pas jam 7.30 kita close. Ulek bris 1,5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan. Ayo, jangan sayang dengan harta. Ayo, Ya. yang mampu silakan.
Masya Allah. Mudah-mudahan Gaskan jadi lah, Masya Allah. gas. Jadi asbab Ah. ke surga mudah-mudahan insya Allah. Amin. Teman-teman ya, yang punya rezeki silakan kita berjamaah donasi. Mau 10.000, 1,7. 1.700.000, Masya Allah. Masya Allahu Allah. Akbar. Silakan teman-teman. Ini luar biasa nih karya ini. Dan saya juga pernah tahun lalu Mat Peci ya, Raja sama Rashid. Saya live painting bersama Ustadz Abdul Somad. 2 Rizki juta. 2 juta, 2 Allahu juta. Akbar. Rizki 2 juta, silakan. Jadi kita close lelang ini 7.30 ya. Siapapun di angka di jam 7.30 yang menulis angka dialah pemenangnya. Tapi tolong teman-teman jangan main-main ya. Kayak kemarin ada yang main-main. Dia tulis angka tinggi-tinggi terus kita close lelang dia hilang. Dia prank kita kan. Kalian kalau nge-prank kita, kalian nge-prank Allah. Ini buat rumah Allah bukan buat kita. Aku sih nggak terkesan ya karena lukisan masih di sini kan. Cuman kan merusak penawaran yang sudah kita lakukan. Ya, Masya Allah. Silakan 2 juta. 2,4 juta, Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dari Amerika juga boleh ikut lelang kalau mau, Masya Allah. Masya Allah. Banyak juga yang nonton dari Amerika ini jamaah. Iya Allah. Silakan teman-teman sekalian. Ya teman-temannya Rashid juga nonton ya, Masya Allah. Tapi pakai Raja, dolar boleh pakai dolar. pakai dolar. Raja kalau bisi-bisi sama ayahnya juga boleh ya lelang tuh. Ustaz Dery lukisannya tuh boleh juga. Masya Allah. Mas Raja nanti salam sama ayah ya. Ya, Ahi kapan pulang lagi, Ahi? Insya Allah tahun depan balik ke Indo. Lagi ada Boleh Ayudis, please, 2,5 Ahi. juta. Masya Allah, bisa nggak request nggak Rashid sambil tunggu ini angka-angka ini terus berjalan? Oke. Sekarang 2,5 request dong satu bacaan Al-Quran lagi ataupun nasyid terserah selawatan atau bebas apa aja lah. Masya Allah. Yang penting kita dihibur dari New York nih dari Amerika. Kalau Oke. kalau Rashid di New York ini apa namanya sekolah atau gimana? Kemarin dapat undangan dari Ustadz Syamsi Ali buat ngajar di pesantren. Masya Kita Allah. jadi mohon doanya pesantren kita ini ada sekitar 10 hektar. Insya Allah pembebasan sampai 13 hektar. Ini Masya pesantren Allah. terbesar yang ada di Amerika. Udah berapa lama di Amerika? Baru 3 bulan Ustadz. Baru 3 bulan. Aku juga pernah ke Amerika, cuman ke Los Angeles gitu. Masya Allah. Di apa? 2,9. San Francisco. Oh, itu ada 2,9. Kita solawatan aja dulu. Boleh silakan. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika ya Nabi Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahu Akbar. Mat Peci. Ya, kan? Saya ada hadiah buat antum. Antum punya 2 rumah kan? Berarti Ya. akan ada 2 lukisan yang akan saya kirimkan buat rumahnya Mat Peci. Ini hadiah ya. Masya Allah. Kalau Mat Peci punya 4 rumah, 4 lukisan saya kirimkan. Masya Allah. Masya Allah. Siap. OTW Ustaz, insya Allah. OTW, Masya Allah. OTW. Allahu Akbar. Ya Allah. Silakan, mana angka tertinggi tadi berapa? 2,9. 2,9 juta. Ayo teman-teman sekalian, boleh silakan yang mau sultan-sultan yang hadir nih, masih menonton, boleh ikut ngebit ini. Ini karya warnanya soft banget ini. Silakan ya. Ini bukan hanya ngebit kaligrafi ya, ini ngebit Bukan. bidding surga juga. Ini ngebit kaplingan di surga, istana di surga, nggak main-main. Ini kaligrafi ini tidak dijual ya. Karena tidak ada harganya buat kaligrafi. Saya cuma menjadikan ini sebagai hadiah buat orang baik yang mau mendonasikan rezekinya buat masjid. Ya. Allahu Akbar. Kita juga bangun masjid di pedalaman Mat Peci. Di pedalaman kampung-kampung mu'alaf. Masya Allah. Silakan. Maksudnya apa nih? Dapat hadiah tidak? Ada hadiah apa? Di bawah tertinggi buatkan lagi Ustaz. Siapa lagi? Bismillah. Raja. Kita cuma ada 1 lukisan ya sekarang ya yang mau kita lelang. Silakan. Sekarang penawaran tertinggi berapa? 2,9. Ada yang mau buka mungkin 5 juta atau 10 juta silakan. Kita cepatkan aja waktunya tinggal 6 menit lagi.
Siapapun yang menawar tertinggi akan kita kirimkan hari ini juga. Ya, bantu didoakan ya Rashid ya, didoakan. Masya Allah, silakan Raja dijawab tuh, ada Assalamualaikum Raja, Masya Allah, silakan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan teman-teman sekalian, silakan yang mau berapa? Boleh silakan teman-teman yang mau ngebit lagi. Silakan. Ada yang mau donasi Masjid Baitur Rahman, silakan. Kita kirimkan donasi terbaik. Teman-teman yang mau donasi silakan ya. Kemarin itu ada sekitar 60 akun yang mentransfer 100.000, 50.000, 100.000, 50.000. Begitu, gak ada masalah. Sekecil apapun, Allah tidak lihat. Ya Allah lihat itu baik atau tidaknya, ikhlas atau tidaknya. Kadang-kadang 100.000 itu lebih baik daripada 100 juta. Yang punya 100.000 ternyata kita cek punya ada 200.000 duitnya. Ternyata dia telah menginfakkan 50% hartanya. Yang 100 juta ternyata punya duit 1 miliar, Masya Allah. Ya, donasi free juga boleh, lelang juga boleh, silakan ya. Yang ada juga donasi tidak mau lukisan, ya nggak apa-apa. Lukisan ini hanya untuk yang mau-mau saja, yang mungkin sejak lama bermimpi pengen koleksi karya-karya saya, yang belum kecapaian, sekarang dengan cara indah kita bangun masjid, ya donasi sambil koleksi. Betul nggak? Masya Allah, Masya Allah. Raja, Masya Allah. Raja harus jadi orang hebat ya. Jadi doakan juga anak-anak saya jadi anak yang soleh dan soleh semua. Ya, jadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Karena wallahi demi Allah, Allahumma la aisha, tidak ada kehidupan illa aisul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini semua panggung sandiwara saja. Dunia ini tipu-tipu saja. Dunia sementara saja. Dunia ini tak lama, sebentar saja. Masya Allah, Masya Allah. Baik, berapa nih penawaran lagi? 3 menit lagi. Belum Tad, belum masuk lagi. Masih 2,9. Kita sambung sama salawat. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru علينا مدعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاء جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا Allahumma salli. Masya Allah, Masya Allah. 2 menit lagi guys, teman-teman sekalian. Masya Allah. Siapa yang mau menawar? Berapa penawaran tertinggi tadi Raja? 29 Ustaz. Allahu Akbar. Kalau ini terjual 29, ini lukisan ukuran ini yang termurah yang pernah saya jual. Bukan dijual, yang pernah diberikan dengan harga termurah. Karena lelang-lelang sebelumnya, Masya Allah, ini mungkin semua terpesona dengan Mat Peci. Dia lupa donasi. Orang udah terhipnotis lihat wajah Mat Peci ini. Orang sampai lupa nomor cara mengaktifkan M-Banking. Gimana caranya nih? Karena langsung panik gitu gimana ya? Ayo, yang belum. Masih ada 1 menit lagi. Masya Allah. Belum ada lagi. Gak apa-apa. Oke teman-teman yang mau donasi 10.000 boleh, 100.000 boleh, 1 juta boleh, 2 juta boleh. Ya kita berjamaah ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Orang pelit itu bahaya Pak. Orang pelit itu apa? Kehidupan, kata Ustaz Lukman kemarin. Orang pelit itu hidupnya sempit, bisnisnya cepat pailit, kuburannya sempit. Pokoknya ada lagunya tuh. Nanti kita bikin lagunya. Nah, Masya Allah.
Dan saya juga ada, oke, Masya Allah. Selesai, mau Rashid, Rashid kegeser. Allahu Akbar. Kepencet Rashid ya. Mana Rashid tadi? Rashid kalau mau gabung lagi, boleh gabung lagi sebentar. Baik, tadi yang 2,9 boleh dihubungin di Japri ya. Kalau seandainya ada yang ngebit lebih lagi di atas itu, boleh silakan. Ya, Mat Peci, terima kasih atas donasinya, atas waktunya Mat Peci juga. Ya. Raja, Masya Allah. Saya mencintai antum karena Allah, Raja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di dunia nyata. Ya, Mat Peci juga, kita belum pernah ketemu di dunia nyata. Salam Udah. hormat. Di mana? Waktu Ustadz ke Cikampek, waktu ngehadirin pesantren yang sama Haji Ari, itu kita ngobrol berdua. Astagfirullahaladzim, minta maaf Mat Peci, minta maaf Mat Peci. Minta maaf saya Mat Peci, saya ini memang agak error dikit. Tapi dulu rasanya dulu nggak seganteng ini itu Mas. ini Masya Allah. Ini Mat Peci ini kenapa bisa tambah ganteng? Ini apa pakai susu apa gimana? Tolong diceritakan. Karena banyak ngelucu jadi ganteng. Selalu ganteng. Baik, mungkin terakhir kita minta doa dari Ananda Rashid, Ustadz Rashid, dai internasional kita, dai yang membanggakan Indonesia di tanah Amerika. Amin. Allahumma. Bule-bule nih, karena suaranya merdu. Rashid umur berapa sekarang, nak? Agustus kemarin 29, Ustaz. Rashid udah nikah? 22, Ustaz. 29 kemarin 22. bisa salah. Kok tua? Ini kirain udah tua. 29 kemarin 22, Ustaz. Ini ada Nyimas, ini request dari tadi, komen berkali-kali. Rashid, dakwah pakai bahasa Inggris dong sebentar ya sebelum doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. All my beloved brother and sister, one of the greatest favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon us is in the fact that Allah subhanahu wa ta'ala sent to us chosen messenger sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, the last messenger. Allah subhanahu wa ta'ala tell us in the Quran al-Karim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala has favored the believers when He sent to them from amongst them the chosen messenger sallallahu alaihi wasallam, reciting the verses, purifying, cleansing, etc., etc., every goodness that He sent to us to give us the chosen messenger sallallahu alaihi wasallam, the great one with the Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sent our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because Allah loved this ummah. So the biggest ni'mah to this ummah is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. So if we are Muslim, we have to thanks to Allah subhanahu wa ta'ala because Allah subhanahu wa ta'ala sent to us the chosen messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. The last messenger of Allah, the best example of life. Jadi, insyaallah. Ini teman-teman ya, Lughatul Arabiyah is Lughatul Jannah, tapi Lughatul Injiliziyah, Lughatul Dakwah. Dengan bahasa Insyaallah. Insyaallah kita bisa jalan berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Amin. Allah semoga menjadikan Rashid jadi dai seluruh alam. Amin. Amin. Allahumma amin. Mohon doanya Ustaz. Raja keluar lagi khurus lagi ya 3 hari, 40 hari, 4 bulan nanti selesai sekolah khurus 1 tahun. Rashid juga di Amerika waktu untuk berdakwah keliling jumpa orang-orang Indonesia. Amin. Ya. Amin.
salam Amin. cinta kepada Imam. Beliau, Siap, insyaallah. beliau alim besar, masya Allah. Imam yang kita membanggakan orang Indonesia di Amerika. Oke Rashid, silakan pray for us. Kalian teman-teman di rumah semua doa terima doanya Rashid. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم يا مجري السحاب يا الله ويا منزل الكتاب يا الله ويا هازم الأحزاب يا الله اسمع دعاءنا يا الله Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami semua, ya Allah, hingga apabila kami selesai dalam perkumpulan ini, ya Allah, dalam live ini, ya Allah, tiada lagi dosa pun walau setimbang zarrah pun, ya Allah. Andai kata ada di antara kami, ya Allah, yang gundah gulana, ya Allah, gembira ceriakan hidupnya, ya Allah. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan, ya Allah. Jika ada yang menanggung aib, Engkau tutupkan aibnya, ya Sattarul Uyub. Jika ada di antara kami yang menanggung beban hutang, ya Allah, rizkikan padanya rizki yang melimpah ruah, rizki yang halalan barakah, ya Allah. Dapat pula ia berwakaf, berinfak, berjariah di jalan-Mu, ya Allah, ya Razzaq, ya Arhamar Rahimin. Jika ada di antara kami, ya Allah, yang punya sebuah hajat dan permintaan padamu, ya Allah, kabulkan permintaannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami, ya Allah, hingga koyak isinya, ya Allah, tumpah darahnya, ya Allah, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tak pernah bercerita langsung tentang sehat sakitnya, ya Allah, karena menjaga ketenangan kami, ya Allah. Ya Allah, mulia sungguh dirinya, ya Allah, ampunkan ibu, mulia sungguh dirinya, sudi membasuh, mencuci najis dan kotoran kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tak pernah mengeluh kepada kami, ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami, Ya Allah. Hari ini nampak wajahnya keriput-keriput tua menghiasi dirinya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkan pula seorang lelaki yang dibintikan nama kami padanya. Lelaki yang mengajarkan pada kami, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Darinya kami kenal ketegasan, darinya kami kenal peraturan dalam agama kami, Ya Allah. Darinya kami kenal Engkau Tuhan kami, darinya kami kenal Nabi Muhammad utusanmu, Ya Allah. Ampunkan ayah yang tak pernah kami bisa memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu. Resah gelisahnya hanya Engkau yang tahu. Resah gelisahnya hanya diceritakan padamu. Rahasianya hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisannya ibu, yang tersenyum lebar tertawa kecil dari jauh. Namun apabila kami dekati, wajahnya tegas mendidik kami. Ya Allah, andai kata mereka berdua masih ada, Engkau sehatkan mereka, Ya Allah. Panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kesehatan. Tambahkan padanya kesabaran, keimanan, ketakwaan, Ya Arhamar Rahimin. Andai kata kelak Engkau ingin ambil mereka berdua dari kami, Ya Allah. Jangan sakarat itu memberatkan mereka, Ya Allah. Seperti mereka senantiasa menyuapi kami. Ya Allah, Ya Rahman, lembutkan urusan itu, Ya Allah. Andai kata mereka berdua telah menemui Engkau, Ya Allah. Lapangkan kuburan mereka, Ya Allah. Pindahkan mereka dari gelapnya liang lahat, Ya Allah. Ya Allah, pindahkan mereka dari gelapnya liang lahat, Ya Allah, ke dalam surgamu yang luasnya tidak terperi, Ya Allah. Karuniakan mereka nikmat yang abadi, Ya Allah. Ya wasi'ar rahmah, Ya Allah, jadikan pula anak keturunan kami, Ya Allah, para penghafal Al-Quran yang senantiasa menjaga agamamu, Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, بسم amin. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله. Jazakallah khair Ustaz Rashid. Allahu Akbar. Antum bikin lagi. Jazakallah khair ya Ustaz. Masya Allah. Ingat Jazakallah khair. semua yang ada. Teman sekalian tetap jadi orang baik. Jangan lelah jadi baik. Insya Allah kalau kita baik, kita sangka baik, hati jadi baik. Insya Allah orang yang husnul hidupnya, mati yang husnul khatimah. Kurus pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya pasti ada tulang. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.